Shalom, selamat hari Minggu. Shalom adik-adik sekolah Minggu. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita bertemu lagi di ibadah Minggu kita bersama dengan teman-teman walaupun online. Ya, kita hari ini ibadahnya melalui YouTube. Kita harapkan semua tetap bersukacita untuk beribadah bersama-sama. Anak-anak sekolah Minggu, Abang tanya dulu apa kabarnya ya? Apakah sehat saja atau ada yang sedang sedih? Anak sekolah Minggu, apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Luar biasa, pasti keadaannya sehat dan sukacita. Ya, kita akan sambut ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian kita. Hari ini harinya Tuhan. Yuk semua bangkit berdiri, kita nyanyi bersama-sama. Yuk semua nyanyi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sadarian ya, kita gunakan bahasa Batak ya. Katakan, sadarian, sadarian, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta matlas di roha, matlas di roha. Sadarian, hari ini Tuhan. Beta matlas di roha. Sadarian, hari ini Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat kasih yang Tuhan berikan kepada kami, anak-anak sekolah Minggu, hingga pada saat ini Tuhan, kami datang kembali beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berikan sukacita kepada kami untuk menaikkan puji-pujian kami di dalam ibadah kami Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ayo, anak sekolah Minggu, kita mau memuji Tuhan kembali dengan buku ND nomor 792 ayat 1 sampai 2. Nomor 792 ayat 1 dan 2 ya nak, buku ND. Ayo buka buku ND-nya ya. Ayo. Saya
lalu ayat hafalannya dari mana? Ayo anak sekolah minggu, siapa yang hafal? Kita buka dari Matius 25 ya. Ayo. Matius 25 ayat 23. Siapa yang hafal boleh berdiri, Nak? Oke. Orang kecil. Ya. Dan horong besar. Dari awal horong besar ya, ayat 23 sampai habis ya. Ya. Oke. Bagi anak-anak sekolah minggu yang sudah hafal, terima kasih. Lanjutkan kembali, semakin lagi bisa untuk menghafal. Dan bagi anak sekolah minggu yang belum bisa hafal, ayo mulai belajar kembali. Di tahun yang baru kembali belajar. Tidak ada salahnya untuk belajar, terus belajar ya. Oke, mari kita baca sama-sama Matius 25 ayat 23. Boleh dibuka Alkitabnya, Nak? Kita sama-sama. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hal hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Oke? Tutup Alkitabnya, ini ayat hafalannya harus dihafal. Mari kita buka untuk minggu depan. Ayat hafalan kita dari Yunus. Kita buka Yunus 1 ayat 9. Ayo kita belajar sama-sama ya, Nak. Semua harus belajar. Anak-anak Tuhan harus belajar ya. Yunus 1 ayat 9. Boleh dibuka. Yunus 1 ayat 9. Kita baca sama-sama. Lalu nanti anak horong kecil Inang kasih. Yunus 1 ayat 9. Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Sekali lagi Inang baca, sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Untuk horong kecil, Inang kasih ini, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Boleh ditandai Alkitabnya yang horong kecil ya, Nak. Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Titik ya. Itu horong kecil untuk ke minggu depan. Horong besar mulai dari 9, sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Mudah, pendek ya, Nak. Ya, boleh dihafalkan untuk minggu depan. Dihafalkan. Jangan tidak ada menghafal anak-anak Tuhan. Ayo, yang tahun 2021 yang malas-malas tadi ditinggalkan, harus bisa ayat hafalannya ya, Nak. Nanti Inang yang siapa, Inang Ramos atau Inang siapa nanti yang jadi bertugas ya. Oke? Boleh tutup Alkitabnya, jangan lupa Yunus 1 ayat 9. Mari tutup Alkitabnya, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman-Nya serta melakukannya. Amin. Halo anak-anak sekolah minggu. Tadi kita sudah mendengarkan ayat hafalan. Nah, sekarang kita akan bernyanyi sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 789. Buku nyanyian HKBP nomor 789. Ayo Kak Miranda.
sehari-hari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita, hidup kita dengan terlebih dahulu mengambil sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Allah Bapa di dalam Yesus yang telah mempertemukan kami kembali di ibadah hari ini, di ibadah hari Minggu yang pertama di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih selalu menyertai kami sehingga kami boleh bertemu kembali. Berikan kami sukacita, pimpinlah kami di dalam Roh Kudus-Mu agar hati kami benar-benar memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami akan dengar-dengaran akan firman Tuhan dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita membuka Alkitab kita dengan Tuhan pada hari ini, yaitu di minggu yang pertama di bulan Januari di tahun 2022, tertulis dalam Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-30. Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-30. Inang akan membacakannya, mari mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Yang mau membaca juga boleh kok, tapi kalau tidak mau membaca, bacanya dalam hati, silahkan. Yuk kita sama-sama mendengarkannya. Inang akan membacakannya demikian. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku
aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan dan paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikian pembacaan Alkitab. Anak-anak sekolah minggu yang baik hatinya, kalau dikatakan hamba tadi ada berapa orang? Ada 3 orang. Ada hamba yang diberikan tuannya, yaitu berapa talentanya? Yang pertama 5. Hamba yang kedua talentanya ada 2. Hamba yang ketiga talentanya ada berapa? 1. Ya, ada seorang yang kaya raya memberikan talentanya kepada hamba-hambanya tadi, karena dia mau pergi, hanya pergi ke luar negeri, ya. Jadi dia memberikan talenta atau berupa uang, ya. Untuk apa? Untuk digunakan. Katanya kan, seketika dia kembali, katanya talenta itu harus bertambah lagi, harus bertambah banyak lagi. Nah, adik-adik, ketika si tuan kembali, ternyata 3 hamba tuannya tadi, kita lihat ada berapa? Ada 3. Yang pertama diberi 5, yang kedua diberi 2, dan yang ketiga diberi 1. Hasilnya bagaimana? Yang punya 5 talenta jadi berapa? Jadi 10. Yang punya 2 talenta ditambah 2 menjadi 4. Yang 1 talenta bertambah nggak tadi ya? Tidak, ya, tidak bertambah sama sekali. Nah, adik-adik sekolah minggu yang baik hatinya, ya, kalau Tuhan Yesus bercerita tentang talenta tadi, yaitu seorang tuan dan 3 orang hambanya, itu mau mengatakan tentang bagaimana hal kerajaan surga, ya. Tuhan Yesus mau menceritakan bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus harus bertambah baik, ya, bertambah baik. Baiknya harus semakin bertambah lagi, bertambah banyak lagi, ya. Kalau talenta itu sebenarnya adalah perbuatan yang baik, ya. Nah, Tuhan Yesus itu kan sudah menjanjikan kepada setiap orang yang percaya akan memberikan kerajaan surga, ya. Bahkan kita juga harus mengerjakan perbuatan itu di dalam kehidupan kita, ya. Jadi kita lihat dulu yuk, apa sih talenta yang Tuhan berikan kepada kita? Ayo, siapa di sini yang pintar belajar membaca? Ada? Oh, ada. Yang pintar, yang sudah pintar belajar matematika? Ada? Ada. Ada yang tidak. Siapa di sini yang pintar menggambar? Ada? Ada. Siapa di sini yang pintar olahraga? Ada? Oh iya ada. Yang pintar main musik? Yang pintar bernyanyi? Ada lagi? Siapa lagi? Oh, ada yang pintar. Pintar apa nih? Jangan pintar berbohong. Gak boleh. Gak boleh, ya. Yang pintar? Pintar apa nih? Pintar membaca Alkitab, ya. Dia selalu membaca Alkitab. Bahkan dia sudah membaca beberapa isi Alkitab, ya. Dia lancar membacanya. Dia rajin juga membaca Alkitab. Nah, adik-adikku, anak-anak sekolah minggu yang baik hatinya, sebagai anak-anak Tuhan, kalau Tuhan memberikan
talenta atau sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, baik itu kepintaran, ya kita pakailah semuanya itu untuk apa? Untuk apa? Iya, kalau kita bisa membaca, kalau kita pintar membaca, yuk tolong sama adik-adik kita yang belum bisa membaca. Kalau kita pintar matematika, yuk bagi ilmunya kepada mereka yang mau belajar matematika, ya. Kalau kita pintar bernyanyi, kalau ada yang bisa bernyanyi, ya, itu artinya apa? Suara kita pakai bukan untuk teriak-teriak, bukan untuk memaki-maki orang, bukan untuk cakap kotor, tapi untuk memuji Tuhan, untuk berdoa, mendoakan orang tua, mendoakan bangsa dan negara, ya, mendoakan saudara-saudara kita. Jadi itu talenta yang Tuhan berikan. Jadi kalau Tuhan memberikan kita talenta, ya tadi itu ada banyak sekali talenta yang rajin membaca, yang sudah bisa membaca, yang sudah bisa matematika, ya. Ayo kita gunakan itu semua untuk kebaikan. Nah, adik-adik, kalau Tuhan memberikan talenta, baiklah kita tadi harus seperti hamba yang pertama dan yang kedua, ya. Yang pertama dan yang kedua. Hamba yang pertama dan hamba yang kedua itu malas apa tidak? Tidak. Mereka hamba yang rajin. Mereka hamba yang bertanggung jawab. Kalau dikasih tugas dikerjakan. Siapa di sini kalau dikasih PR sama gurunya walaupun sekolahnya ada yang online, ada yang tidak, dikerjakan nggak? Ada? Harus dikerjakan. Kalau anak Tuhan itu harus benar-benar bertanggung jawab. Kalau dikasih tugas, dikerjakan. Jangan malas. Seperti siapa? Seperti hambanya yang ketiga tadi kan? Ya kan? Dikasih satu talentanya nggak bertambah lagi. Ya satu aja terus. Ya. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, talenta kita harus bertambah. Tidak boleh malas, ya, harus bertanggung jawab, ya. Kalau sudah ada yang bisa nyuci piring di rumah, cuci piring, tidak apa-apa. Yang bisa nyapu, yuk nyapu, kerjakan, ya kan? Itu menunjukkan bahwa kita sudah besar, ya kan? Ayo kita bantu orang tua yang bisa bantu orang tua sekarang. Yang kemarin gak bisa nyuci piring, sekarang bisa nyuci piring. Yang bisa menyapu rumah, sekarang kita bantu mama kita untuk membersihkan rumah, ya. Jadi Tuhan itu selalu memberikan talentanya kepada anak-anaknya. Nah, adik-adik sekolah minggu, ya, kalau talenta itu sudah diberikan, berarti kita harus lakukan. Misalnya, kalau kita diperintahkan oleh Tuhan, ya, untuk bertanggung jawab, katanya seperti ini. Anak-anak sekolah minggu kalau hari minggu itu kita harus ibadah, ya. Terus kita ibadah enggak? Di sana kan kita mau pakai suara kita untuk memuliakan Tuhan. Kita dengar-dengaran enggak akan firman Tuhan. Tuhan kasih telinga kita dua, ya, untuk dengaran firman Tuhan. Tuhan kasih kita tangan dua, kaki dua. Tangan ini kita kerjakan untuk melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar, ya kan? Iya, tangan ini harus bisa menolong orang lain. Tangan ini harus bisa untuk berdoa, ya. Mulut, suara kita pakai untuk bernyanyi, memuliakan Tuhan. Tangan ini juga kita bisa pakai untuk bermain alat musik. Misalnya, kita bernyanyi dengan alat musik, ya. Kalau ada yang sudah bisa, apalagi si abang, si kakak, kalau sudah ada yang bisa main musik, yuk kita sama-sama bermain musik untuk memuji Tuhan. Besok kalau sudah kita ibadah di gereja, ayo kita sama-sama memuji Tuhan dengan alat musik, dengan suara yang nyaring, dengan suara yang indah. Nah, adik-adik sekolah minggu yang baik hatinya,
yuk kita pakai talenta kita ini untuk melakukan hal yang baik ya. Kalau kita punya handphone hari ini, handphonenya ini dipakai untuk apa yuk? Nonton? Atau main game? Jangan cuma itu saja. Harusnya kita memakai itu, pemberian Tuhan itu untuk apa? Untuk belajar. Untuk apa lagi? Untuk ibadah, ya kan? Jangan cuma main game terus, nonton terus, sampai handphonenya tidak dipakai untuk belajar atau ibadah. Nah, anak-anak sekolah minggu yang baik hatinya, kata Tuhan Yesus, siapa yang melakukan kehendak Tuhan, ya, yaitu adalah orang-orang yang selalu mengerjakan perintah-perintah Tuhan, yang sudah menerima talenta atau sesuatu yang Tuhan berikan, maka kita harus melakukannya, ya, kita harus mengerjakannya, karena Tuhan berfirman, Tuhan memerintahkan bahwa kerajaan surga itu haruslah bisa kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia ini dengan cara, misalnya tadi kita menolong orang tua, kita menolong saudara-saudara kita menolong orang lain ya, kita menolong tetangga kita yang sudah rajin semakin rajin, yang pandai bernyanyi, ayo jangan malu-malu lagi bernyanyi, tambahkan lagi talentanya ya. Yang bisa menari, yuk kita nari. Yang bisa olahraga, kita pakai tubuh ini supaya kita berolahraga agar kita sehat. Ajak kawan-kawannya olahraga misalnya ya. Nah, jadi anak-anak yang baik hatinya, yang Tuhan Yesus sudah berkata bahwa barang siapa yang melakukannya akan turut serta dalam kebahagiaan ya. Jadi orang-orang yang melakukan perintah Tuhanlah yang akan kelak hidup dalam kerajaan surga. Tapi kata Tuhan apa? Kalau ada orang yang tidak melakukannya, maka Tuhan akan mengambilnya kembali. Tuhan akan ambil kembali. Ya, kalau kita bisa bernyanyi tapi tidak digunakan untuk memuji Tuhan, nanti Tuhan ambil. Ya, kalau kita malas-malasan, nanti Tuhan akan ambil semua yang ada pada kita. Loh, kok dikasih kepintaran tidak digunakan untuk hal yang baik? Ya, sudah bisa membaca, tetapi malas membaca. Sudah bisa membantu orang tua, tetapi tidak mau membantu orang tua. Ya, yuk kita gunakan talenta-talenta itu, yaitu untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan hal yang baik, semakin bertambah-tambah kebaikannya. Ya, jangan sampai Tuhan mengambilnya lagi, nggak punya lagi nanti. Jangan menjadi hamba yang mana tadi? Hamba yang ketiga, yang malas. Ya, tidak boleh. Kita tidak boleh malas. Kita harus rajin, kita harus semangat, kita harus bertanggung jawab. Apalagi untuk memuji Tuhan. Ya, anak-anak juga bisa melayani Tuhan. Ya, anak-anak juga bisa menolong orang tua. Ya, jadi ayo kita pakai tubuh ini dengan yang Tuhan berikan segala-galanya untuk melayani Tuhan dengan cara bertambah-tambahlah kebaikan dalam hidup kita. Semakin banyaklah berbuat baik lagi mulai hari ini, esok dan sampai selama-lamanya, karena Tuhan menjanjikan kerajaannya yang kekal, kehidupannya yang abadi, dan kebahagiaan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah selalu memberikan kebaikan bagi kami. Engkau memberikan tubuh yang sehat. Biarlah tubuh yang sehat ini kami pakai untuk memuji Tuhan. Kami pakai untuk menolong orang tua kami. Kami pakai untuk melakukan hal-hal yang baik.
Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Engkau selalu mengingatkan kami untuk melakukan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, kami sudah memperoleh belas kasih Tuhan. Melalui kesehatan kami mau memuji Tuhan. Melalui suara kami mau memuji Tuhan. Melalui tangan kami, tubuh kami ini, kami mau melakukan hal yang baik dan benar. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk tidak boleh malas, tetapi kami menjadi anak yang rajin belajar, rajin menolong, dan kami harus selalu melakukan kehendak Tuhan. Biarlah hidup kami ini bisa menjadi berkat bagi orang banyak melalui talenta-talenta yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik, yang selalu menyertai kami, yang selalu mendukung kami, yang selalu menjagai kami, bahkan yang selalu melimpahkan kasih karunia. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu, anak sekolah minggu HKBP Sukajadi. Berkati orang tua kami, berkati seluruh saudara kami yang mungkin saat ini ada yang sedang sakit. Tuhan, kami mohon jamahlah tubuhnya agar dia beroleh kesembuhan dari Tuhan melalui makanan, minuman, serta obat-obatan yang dipakai. Maka di dalam Yesus, dengarlah doa kami ini yang jauh dari sempurna. Kami mohon Tuhan, sucikanlah juga dosa-dosa kami agar kami layak datang di hadapan-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tadi sudah mendengarkan kan cerita Alkitab Pendeta? Sekarang kita bangkit berdiri dan mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan sekaligus untuk ibadah kita pada hari ini. Kita muji Tuhan lewat lagu pujian Pakailah Talenta. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu.
Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.